hari ini kita mau berangkat ke toko velg. Jadi kita mau ganti karena kita mau kalau Koko kan sukanya performa dan ya visualnya meningkat juga, tapi fokus ke performa dan kenyamanan. Jadi halo sobat Koko Mobil, welcome back to our series. Nah, hari ini Koko Timothy Rubino pengen ceritain seputar CR-V ini. Kita mau lagi ganti velg. Nah, nanti Koko akan ceritain prosesnya gimana. Ikutin terus ya video ini. Oke sobat, jadi ceritanya ini CR-V mobil keluarga kita di rumah. Jadi ini mobil daily driver kita. NIK 2017, pemakaian 2018, tapi hari ini nggak dijual ya. Jadi kita udah pakai tuh 5 tahun, hampir 6 tahun. Nah, barusan Koko dan keluarga melakukan beberapa permajaan. Nah, sekalian hari ini kita mau berangkat ke toko velg. Jadi kita mau ganti karena sebenarnya itu udah jadi impian Koko dari dulu. Namanya anak SMA 10 tahun yang lalu lebih, itu bahkan pengen yang namanya ganti velg gitu. Tapi ya dari dulu selalu sayang sama budgetnya. Nah, hari ini kita mau ke toko velg. Kemarin udah sempet tanya sama toko velg Circle Wheels ya. Jadi di daerah Surabaya Selatan kita mau ke sana. Nah, ada tipe velg yang Koko suka banget. Dan kenapa Koko pengen banget ganti velg ini? Karena nih kita lihat yuk ke velg aslinya. Nah, ini velg aslinya dia kan bentuknya yang nggak se-sporty yang tipe Prestige juga ya sobat. Jadi pengen ganti, tapi kita pengen ganti itu begini. Kita mau kalau Koko kan sukanya performa dan ya visualnya meningkat juga, tapi fokus ke performa dan kenyamanan. Jadi kemarin kita habis rapi-rapiin mobil ini, bannya kita ganti nih, kelihatan Continental UC6 SUV. Jadi ini ban favorit Koko yang Koko selalu rekomendasiin ke orang-orang, dan kita ganti di 4 titik semuanya. Itu kemarin habis sekitar 7,2 jutaan ya kalau nggak salah. Itu nanti kalau mau tanya beli di mana, boleh banget hubungi aja di WA kita, nanti kita referensikan karena itu langganan ban kita emang di sana. Kemudian nah hari ini pengen ganti velg itu pakai JF Luxury yang Flow Force. Jadi Flow Force itu katanya ringan banget, dan yang Koko mau beli itu katanya cuma 8,4 kilo. Bahkan ini kalau nggak salah velg aslinya ini lebar 8, itu lebarnya 8,5, jadi bahkan lebih lebar dan lebih ringan malah gitu. Nah, harapannya penampilan lebih cakep, di-upgrade dari aslinya, performa meningkat jauh, karena yang ini velg ini kalau nggak salah sekitar 13,5 atau 14 kilo. Jadi kalau kita ngomong berat velg itu pengaruh banget ya ke namanya performa, termasuk dari handlingnya, terus kemudian akselerasi, kehematan BBM, dan satu velg bayangin bisa beda kalau kita bener ya 5 kilo. Nanti kita cek kalau bisa di sana ditimbang, Koko akan videoin. Jadi 4 titik selisih 20 kilo, dan itu sekali lagi 20 kilo di velg, dimana itu ada gayanya yang berotasi, bikin dia makin amplifikasi, makin gede selisihnya, nggak cuma 20 kilo gitu. Oke, kemarin kaki juga beberapa permajaan, asik kita cek ulang, filter ganti semua, karena mobil ini kilometernya nggak tinggi, tapi tetap kita rawat. Oh ya, shockbreaker depan juga udah ganti, jadi cukup disayangkan belum 40.000. CR-V turbo depan yang kanan sudah agak mati skopnya dan nggak enak banget, kita ganti kemarin. Yaudah deh, kita lanjut sambil jalan ke sana, kita cek velgnya, nanti aku lanjut ceritain di toko velgnya. Let's go. Jadi keren banget pertama kali main ke Circle Wheels hari ini, dan baru tahu kalau koleksinya sebanyak ini, gila sih. Jadi baru tahu ini mungkin bisa dibilang salah satu yang terbanyak dan rapi banget, lengkap banget di Surabaya. Jadi kalau teman-teman mau main ke sini, by the way hari ini kita nggak di endorse. Jadi memang gini ceritanya, kemarin Koko lagi browsing. Nah, udah lama banget gara-gara lihat di YouTube, di Instagramnya JF Flow Force, itu pengen cari velg yang memang lebih ringan tapi tetap kuat gitu. Jadi karena gini, CR-V turbo kan permasalahan dia kan, sobat semua mungkin tahu ya beberapa cerita, dia pakai CVT ya, meskipun dia turbo sih, tapi pakai CVT RPM bawah tuh dalam kota tuh kayak agak harus nunggu lagnya agak gede. Nah, aku pengen coba apakah dengan unsprung mesh yang dari velg ini kita kurangin, lumayan kalau nggak salah kuranginnya hampir 5 kilo, nanti kita timbang bareng, kita jajarin itu apakah benar-benar bisa membantu tarikan bawah, serta pastinya harusnya BBM-nya jadi lebih ekonomis. Karena kalau kita ngomong torsi berat di RPM bawah, pasti itu bikin BBM boros, apalagi kita di stop and go gitu. Terus pasti kalau di jalan tol juga jadi lebih hemat. Pokoknya banyak banget positifnya kalau kita pakai velg yang ringan. Salah satunya unsprung mesh juga. Unsprung mesh-nya jadi bobot yang
nggak ditanggung oleh atasnya suspensi. Jadi bobot yang ada di daerah suspensi, termasuk yang paling signifikan adalah di velg gitu. Nah, kalau kita ngomong velg yang lebih ringan, berarti kita itu kasih kesempatan suspensi untuk mengayun juga lebih baik, jadi handling juga jadi lebih baik, lebih terkontrol. Karena velg itu ringan, kita bayangin ya, kalau kita lagi lewat jalannya nggak rata sobat, itu banyak banget gelombang di jalan misalnya, atau lagi belok mobilnya kena gelombang gitu ya, itu suspensi akan lebih mudah, karena dia lebih ringan, akan lebih mudah untuk menapakkan ban itu ke jalan tanda kutip bahasa Jawanya senancep mungkin. Nah, itu yang bikin handling makin bagus logikanya. Race juga ya di sini, cakep-cakep. Gila, keren banget. Ya udah, kita lanjut fitting di bawah. Lagi mau di fitting di mobilnya antara warna hitam atau bronze, dan sekarang kita juga mau timbang. Let's go. Sama Koedo dari Circle disuruh nyobain Honda. Kesini yuk, kita kesini. Jadi ini Honda listrik. Nah, yang lucu meskipun dia kecil dan semi ada sepedanya, dia jaraknya bisa sampai 60 kilo ya. Jadi seru juga. Nah, kita mau dicobain gimana. Kita coba jalan keliling-keliling sini ya. Ini ditanyain, dijual nggak? Asik ya, lucu ya. Enak yo, enteng di sana. Lucu ya. Apa kita koleksi motor-motor kecil-kecil Honda elektrik ini, ada beberapa model baru tahu. Nanti kita riset lagi deh di Google kayak gimana. Oh iya, by the way mau ngobrolin sekalian. Next time mungkin di CR-V ini banyak banget yang bisa diceritain. Jadi kemarin mobil ini udah pernah remap, udah pernah downpipe, kemudian audio juga kita upgrade nih pakai Pioneer full yang Apple CarPlay sama depan midbus full Audison. Nah, ini suaranya mantep banget, dan kita juga habis budget audio di mobil ini sekitar hampir 30. Nah, nanti aku mau ceritain satu video khusus kita review audionya gimana. Sebenarnya udah ganti, udah lama banget sih gantinya, udah hampir setahun 2 tahun lalu, tapi sampai hari ini setiap kali masuk mobil ini nyetir, mulai dengerin lagu itu masih, Koko sendiri pribadi masih terkesima ya, tanda kutip, dengan performa audionya. Enak banget. Nah, kita ceritain mungkin di vlog berikutnya. Oke, sekarang kita mau timbang velgnya ya. Siap, siap. Nah, ini timbangannya sekitar 12,2an ya, 12,2an. 12,25. Ini velg aslinya yang CR-V Turbo, yang non Prestige 12,2an. Oke. Terus pindah yang jadi lumayan bisa ngirit, bobotnya agak lumayan, berarti sekitar 4 kiloan harusnya. Dan yang pasti lebih lebar, lebih keren. 8,4. Jadi selisihnya hampir 4 kilo. Kesini yuk, lihat layarnya. 8,2 ternyata. Jadi persis ngirit 4 kilo ya? Iya. Oh, ya. Terus kalau tadi lebar 8 ya? Apa 7,5 aslinya? Aslinya Kira-kira lebar. aslinya coba kita cek ya lebarnya selisih. 7,5. Oh, 7,5 ke 8,5. Berarti ban 235 jatuhnya bagus mana ya? Masih oke ya harusnya? Masih oke. Soalnya kalau UC6 ini kan agak bulat ya, sidewallnya ya? Bulat, agak donat bentuknya. Maksudnya kurang bagus, cuman bagus buat comfort. Sekali lagi tadi pagi Koko bilang waktu opening, Koko mementingkan yang performa dulu. Jadi kalau mau nambah looks, Koko cari gimana yang performanya nggak berkurang banyak. Bahkan kalau pakai velg ini pasti nambah performa. Sip, langsung proses penggantian semua dilepasin. Oh ya, kebetulan minggu lalu kan tadi aku bilang di pembukaan juga, ini habis ganti ke UC6 full. Jadi pas ban baru, velg baru, kemarin kampas rem depan kita ganti Brembo, mantep banget. Terus kemarin rem depan juga agak bergetar. Kemarin kita bubut ya, jadi bubut, masih oke untuk dibubut. Piringannya kampas rem ganti Brembo, udah enak banget. Nah, salah satunya, velg yang lebih ringan juga membantu dalam kita pengereman. Jadi jarak pengereman bisa lebih cepat juga, karena ya itu tadi, semua yang muter di as roda ban itu beda 1 kilo aja, bedanya banyak banget. Pengereman, akselerasi, handling, semuanya pokoknya dampaknya positif. Bahkan sampai bannya juga bisa lebih awet. Sekarang proses pemasangan centering. Jadi
Dikasih centering itu supaya bannya nancapnya pas, jadi nggak ada getarannya. Kalau kita mau high speed atau apa, nancapnya bener-bener pas. Dan thank you buat Circle Wheels, hari ini dibonusin centering ya. Jadi centering ini harganya kalau nggak salah kemarin hanya sekitar 150-200 ribuan untuk 4 cc ini. Kesini yuk, kita deket. Nih, jadi kelihatan besi yang mengkilap nih, masih baru. Nah, ini adalah namanya centering. Jadi ketika velg baru itu masuk, jarak antara velg baru dan ini tuh bisa pas. Gitu. Nah, ini akhirnya udah mulai kepasang satu. Wah, udah kelihatan cakepnya ya. Gimana? Cocok nggak ya? Memang terus terang bannya masih kerasa tebel karena kita pakai profil aslinya CR-V Turbo yang memang tebel banget sobat. Tapi lumayan lah ya, ada tambahan estetiknya. Jadi nggak kayak mobil standar banget. Oh iya, terus di CR-V Turbo ini sambil kita lihat pemasangan. Jadi di CR-V Turbo ini udah kita ganti pakai Pro 7. Jadi biled Pro 7 sama ada yang kecil, aku nggak tahu ya merek apa. Jadi karena kita ini yang non prestige, jadi proyektor aslinya kita ganti. Pokoknya OEM look. Di sini tempatnya high beam, kita kasih mini proyektor tapi yang dual. Jadi nembaknya bisa kayak laser. Dan ini kalau malam terang banget. Jadi Koko puas OEM look. Koko nggak pakai yang tambahan-tambahan di grill kayak biasa. Sorry, terus terang Koko nggak suka kalau orang pakai itu karena silau banget ya. Jadi biasanya alignmentnya sama setting atas bawah kanan kirinya itu nggak bagus sehingga menyalakan pengendara lain. Tapi kalau yang ini benar-benar terangnya turun ke jalan, nggak silau. Sorry tuh saya nggak norak, jadi full OEM look seperti aslinya karena aku nggak suka kalau yang kelihatan keluar-keluar. Fog lampnya tetap biasa, udah cuman estetik putih doang, LED biasa karena yang di depannya terang banget. Nanti kapan kalau malam kita review super terangnya, terang pakai banget dan puas banget pakai Pro 7, lupa tipenya yang mana. Jadi 4 mata nyala kalau malam, udah lumayan. Atasnya kan ada alis ya, ada aslinya. Nih fittingnya udah mulai kelihatan. Kalau ngomong ideal enggak, kelihatan kecil, jujur aja kelihatan makin kecil malah timbang aslinya. Tapi nggak apa-apa karena kita mau carinya performance dan kenyamanan dan mobilnya punya sedikit style yang lebih cakep. Sekarang kita tinggal bayar. By the way tadi kita udah free balancing, kemudian dapat centering juga dibonusin dari Koedo Circle Wheels, thank you. Tadi di atas juga kita udah kelihatan kan ya koleksinya selengkap segede gitu. Jadi kalau sobat di Surabaya lagi bikin cari velg, harganya oke, kualitasnya yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek, mampir aja di Circle Wheels di Jalan Tenggilis nomor 74. Sekali lagi nggak di endorse sedikit pun ya, memang benar-benar nyari dari IG sampai mana kita cariin satu-satu. Jadi habisnya kita di sini 6,5, udah include tadi dibonusin juga centering sama udah dibalancing juga. Jadi benar-benar tinggal pakai. Pas minggu lalu kita baru ganti UC6 SUV, makin cakep. Nah, nanti mobilnya rasanya kayak gimana kita akan ngobrolin sedikit di jalan. Oke, kita udah sambil jalan nih. Nah, memang di belakang kita masih bawa beban ya. Jadi tadi velg 4 biji sendiri kan udah 50 kilo tuh. Kemudian mobil ini kan udah pakai subwoofer lumayan lah, nggak gede-gede banget sih di belakang. Nah nanti Koko juga karena bangku baris ketiga tuh emang jarang dipakai, rencana kita mau lepas aja deh, jadi biarin bagasi juga jarang dipakai. Cuman yang jadi masalah di CR-V Turbo adalah kalau kita lepas bangku baris ketiga itu kan jadi kosong ya bagasinya. Kalau bawa barang di mana aja mungkin dibikinin papan atau gimana, nanti kita lihat ke depannya. Tapi sekilas performanya memang lebih kerasa ringan. Jadi ketika akselerasi awal-awal, pertengahan di bawah RPM 2500 tuh jauh lebih kerasa apa ya, dorongnya, torsinya tuh jauh lebih kerasa. Itu sih. Jadi menurut sobat cakep nggak? Kasih komentar. Sungguh kita nggak pernah ganti velg. Jadi kasih komentar bagus, jelek, jujur aja. Dan settingan kayak apa yang bagus buat CR-V Turbo menurut sobat, pakai velg apa, dan tapi yang pasti aku mau yang performanya bagus ya. Komentar aja. Tapi sementara kita pakai tadi JF Flowforce JF123, ET-nya sih spek 40, PCD 114,5 kali 114,3 kali 5. Kemudian lebarnya dia 8,5. Kalau yang aslinya lebarnya 7,5 tadi katanya. Oke, itu aja di vlog kali ini. Jadi ganti velg pertama kali setelah 10 tahun. Nanti tentang lainnya mesin kita bahas sendiri, audio kita bahas sendiri, dan mobil ini memang mobil pribadi loh. See you next time, bye bye.